Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali dengan Bunda Tuti dalam pembelajaran tematik tema 3 Benda di Sekitarku, Muatan Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, pada subtema 1 Bunda akan membahas aneka benda di sekitarku. Setiap benda mempunyai bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Dalam bentuk-bentuk benda ada yang berbentuk persegi, lingkaran, segitiga, tabung, bulat, dan tak beraturan. Sedangkan dalam segi warna, benda juga mempunyai aneka warna yang berbeda-beda, seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Dalam segi ukuran pun, benda mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar, kecil, dan sedang. Nah, sekarang teman-teman coba amati pada gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat ciri-ciri benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, tabung, segitiga, dan mempunyai warna yang berbeda juga. Ada yang berwarna ungu, merah, hitam, putih, dan hijau. Dan ukurannya pun ada yang besar, kecil, dan sedang. Sebelum kita mengetahui proses pembuatan benda dari kayu, silakan teman-teman perhatikan benda-benda yang terbuat dari kayu. Lalu, bagaimanakah kayu tersebut diolah sehingga menjadi meja, kursi, lemari, pensil, dan lain-lain. Pada prosesnya, kayu-kayu yang ada di hutan dilakukan penebangan. Setelah penebangan, batang-batang pohon kayu yang sudah ditebang dikumpulkan menjadi kayu-kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu lalu diangkut menuju tempat penggergajian kayu. Di tempat inilah kayu dibelah menjadi beberapa bagian. Ada kayu yang dibuat papan dan ada juga yang dibuat balok kayu dengan ukuran tertentu. Kemudian papan dan balok kayu hasil penggergajian ini biasanya dijual kepada pengrajin kayu. Pada pengrajin kayu ini mereka memanfaatkan kayu itu sebagai pembuatan furniture seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Dan setelah menjadi barang yang siap untuk digunakan, maka pengrajin tersebut menjual hasil kerajinan tersebut ke toko mebel atau dapat dilakukan pembelian secara langsung melalui toko furniture tersebut. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pembuatan kertas. Silakan perhatikan contoh pada gambar berikut. Gambar berikut merupakan benda-benda terbuat dari kertas. Lalu, berasal dari manakah kertas tersebut? Pada proses pembuatan kertas, yang pertama pohon ditebang menghasilkan kayu gelondongan dan kayu gelondongan tersebut dibawa ke pabrik kertas. Yang kedua, kayu gelondongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Dan setelah beberapa bulan, kayu tersebut dikupas kulitnya dan dipotong menjadi kecil-kecil. Yang ketiga, potongan kayu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau pulp. Yang keempat, pulp diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Yang kelima, pulp kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Yang keenam, kandungan air di dalam kertas dihilangkan dengan menggunakan mesin pres. Yang ketujuh, setelah kandungan airnya hilang, maka lembaran kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Dan kertas yang sudah jadi kemudian digulung menjadi gulungan-gulungan yang sangat besar. Dan yang kedelapan, gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kecil atau lembaran kertas. Materi yang selanjutnya adalah tentang sifat benda plastik dan cara mengurangi sampah plastik. Sifat benda plastik diantaranya ringan, tahan lama, dan tahan air. Tetapi bahan plastik tersebut memerlukan waktu yang lama agar terurai secara alami, bahkan dapat mencapai puluhan atau ratusan tahun. Lalu bagaimanakah cara mengurangi sampah plastik?
Cara mengurangi sampah plastik dapat kita lakukan dengan gerakan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. R yang pertama yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi sampah yang kita hasilkan. Contohnya, membawa bekal makanan menggunakan kotak makanan. R yang kedua adalah reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Contohnya menggunakan kembali wadah atau tas belanjaan yang pernah kita gunakan. Yang ketiga, recycle. Recycle artinya mendaur ulang barang. Contohnya, gelas plastik dapat dijadikan pot tanaman atau bisa juga sedotan dapat kita jadikan hiasan. Yang keempat, replace. Replace artinya mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat dipakai berkali-kali. Contohnya, mengganti styrofoam dengan menggunakan kotak makanan. Materi selanjutnya adalah tentang sifat bahan kaca, logam, dan karet. Bahan kaca bersifat tembus pandang, tahan air, dan tahan panas. Kelemahannya yaitu mudah pecah. Sedangkan bahan logam contohnya seperti besi, baja, emas, perak, aluminium. Sifatnya keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air dan tahan api, dan juga cepat mengantarkan panas. Dan peralatan yang terbuat dari logam biasanya itu ada panci, wajan, dan cerek. Yang ketiga, dari bahan karet bersifat kuat, lentur, dan elastis. Kelemahannya yaitu tidak tahan api. Benda yang terbuat dari bahan karet contohnya ban, sepatu, dan alat pembungkus kabel. Baiklah teman-teman, dari materi yang Bunda berikan tadi kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, bahan pembuat benda ada yang dari kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Dan setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dan untuk mengurangi sampah, maka manfaatkanlah sampah tersebut dengan cara daur ulang atau gunakanlah benda yang dapat mengurangi sampah. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.